kami tahu Engkau adalah harta terbesar di dalam hidup kami. Kami tahu tidak ada lagi harta yang terbesar di dalam kehidupan kami di dunia ini selain Yesus Kristus. Tapi kami seringkali Tuhan bukan mengejar harta yang terbesar di dalam kehidupan kami, tapi kami mengejar setiap hari dalam detik hitungan kami mengejar harta duniawi. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini dalam kehidupan kami selalu kami mengejar harta-harta duniawi kami dengan waktu yang ada, yang Tuhan sudah berikan, yang seharusnya diberikan untuk Tuhan. Oleh karena itu Bapa yang baik, biarlah hari ini kami mau belajar Tuhan, menghitung waktu, menghitung hari, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Dan biarlah hamba-Mu sebagai perpanjangan lidah daripada Tuhan kami Yesus Kristus, urapi hamba-Mu Tuhan dengan pengurapan yang selalu baru, urapan yang dahsyat, urapan yang luar biasa, sehingga mengalir urapan Roh Kudus-Mu lewat mulut lidah bibir hamba-Mu, dan apapun yang hamba-Mu perkatakan bukan perkataan hamba-Mu, melainkan perkataan-perkataan Roh Kudus yang boleh nampak dan beracara di tempat ini. Dan kami yakin dan percaya ketika kami mendengar firman Tuhan hari ini, pulang dari tempat ini, kami tidak lagi mengejar harta-harta duniawi. Yang kami kejar hanyalah kekekalan, yang kami kejar hanyalah keselamatan, yang kami kejar adalah hidup yang kekal berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dengan segala hormat, puji dan syukur, kami siap untuk diam, duduk diam, mendengarkan firman-Mu seperti telinga seorang murid dan hati seorang hamba. Seluruh umat Tuhan yang percaya dan siap mendengar firman Tuhan, kita katakan bersama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat tahun baru ya. Sekali lagi, kemarin udah tahun baru, hari ini tahun baru lagi, tapi minggu depan udah gak tahun baru ya, udah tahun lama, udah berapa hari. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, puji Tuhan kalau kita masih bisa masuk ke tahun ini dengan luar biasa. Dan hari ini untuk mengawali tahun ini kita mau belajar bagaimana menghitung waktu, bukan menghitung hari. Ya, kalau menghitung hari itu kesannya satu hari demi satu hari gitu. Tapi saya mau katakan hari ini berubah sedikit bagaimana menghitung waktu. Katakan kiri kananmu, bagaimana menghitung waktu, bukan hari, ya, menghitung waktu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau bangkit berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Kita akan ambil dari ayat dari perikop Mazmur pasal 90 ayat 10 sampai ke 12. Mazmur pasal 90 ayat 10 sampai ke 12. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah menjumpai, dengan kasih saya undang untuk bangkit berdiri, yang masih bisa berdiri, yang nggak bisa mungkin duduk nggak apa-apa. Ayat yang pertama atau ayat yang ke-10. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Oke, ayat 12, 1, 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Tuhan memberkati, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar tentang waktu. Apakah waktu itu? Bagaimana kita bisa mengerti mengenai waktu? Agustinus, orang Bapak gereja, mengatakan, apabila orang lain tidak bertanya mengenai waktu, saya merasa, kata Agustinus, bahwa saya mengetahui apakah waktu itu. Namun, atau tetapi ketika orang menanyakan hal tersebut, kita tersadar bahwa sesungguhnya dan sebenarnya kita tuh nggak ada yang mengerti mengenai waktu. Ya Pak ya, sebagian besar dari kita akan setuju bahwa waktu adalah sesuatu yang begitu sulit untuk dimengerti. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, waktu kalau kita dilihat dari proses berjalannya, waktu itu harus dimengerti dengan dua unsur, yaitu unsur kronos dan kairos.
Kronos itu adalah perguliran waktu yang terus mengalir tanpa ada perhentian. Itu namanya kronos. Kronos itu biasanya dipakai oleh Tuhan sendiri sebagai waktunya Tuhan, yang namanya kronos. Tidak ada perhentian waktu itu. Nah, dan kita bisa mengerti ada kondisi yang tidak bisa kita hindari. Suka atau tidak suka, kita nggak akan pernah bisa kembali ke waktu kita yang lama. Apakah Bapak Ibu Saudara bisa kembali waktu yang semalam? Kemarin sore? Nggak bisa, saudara. Makan enak yang kemarin-kemarin udah nggak bisa. Makan ikan bakar, makan apapun udah nggak bisa. Ya kan udah lewat, saudara. Tapi kita juga nggak bisa mempercepat kedatangan waktu. Aku mau cepet-cepet dong. Jam 12 mau buru-buru dong. Mau makan siang di gereja. Nggak bisa, saudara. Saudara harus wajib dan disiplin. Nggak ada orang yang bisa melewati waktu kecuali film yang namanya apa? Time Channel. Saudara yang terkasih, di antara waktu yang sudah lewat dan momen yang akan datang itu nggak akan pernah. Yang kita bisa alami adalah waktu yang sedang kita lakukan hari ini. Hari ini kita lakukan adalah mendengar firman, beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara, sekarang yang jadi pertanyaan menarik dan harus kita jawab adalah bagaimana kita bisa mengukur waktu yang tadi apa namanya? Kairos atau kronos tadi? Nah, udah lupa lagi, nanti jadi kuis. Kairos atau kronos tadi? Kronos. Nah, yang kedua adalah kairos. Nah, jadi rupanya kairos itu waktu adalah dari titik satu ke titik lain, itulah waktu. Nggak bisa waktu itu dari titik 1 ke titik 3 ke titik 4, nggak bisa. Jadi dari titik 1 ke titik 1. Istilah kasarnya adalah kontinuitas, konsisten, ada tujuan. Dan kita bisa melihat bahwa itulah setapak jalan hidup yang kita jalani, yang nggak bisa kita geser kemana-mana, Bapak Ibu Saudara. Oke, oleh karena itu Musa yang telah hidup mungkin ratusan tahun belajar menulis mengenai waktu. Musa menulis mengenai Mazmur pasal 90 ayat yang ke-10 sampai ke-12 ini. Dia harus mengaitkan antara waktu dan pencipta. Saudara yang terkasih, kalau kita pikir-pikir, kenapa matahari bisa timbul ketika baru pagi hari jam berapa namanya? Jam 8 atau jam 9 matahari timbul. Dan luar biasa, matahari nggak pernah timbul kejauhan atau kedekatan. Pas waktunya menurut pergeseran bumi. Coba saudara bayangkan, jarak bumi ke matahari itu ada berapa? Ada yang tahu? Jarak bumi ke matahari kurang lebih berapa, saudara? Ayo. 1,5 juta kilometer. 150 juta kilometer. Jauh apa dekat, saudara? Jakarta Medan berapa? 1.400. Jadi kalau 150.000 atau 150.000 kilometer kira-kira jauh nggak tuh? Berapa kali bolak-balik Medan, berapa kali bolak-balik Surabaya, ya kan? Jauh. Saudara bayangkan, itu kan ada waktunya. Kalau waktunya salah, matahari terlalu jauh, kita semua jadi es krim. Kita semua jadi es batu. Matahari terlalu jauh sedikit, kita jadi es batu. Terlalu dekat, kita jadi barbecue. Serius. Kalau itu matahari turun aja sedikit, ini yang gemuk-gemuk, lemaknya habis semua. Ada amin Bu Susan? Bukan berarti Bu Susan gemuk ya. Itu lemak bisa sama orang-orangnya bisa jadi barbecue gitu. Ya, begitu juga dengan bulan. Kalau bulan ya di waktunya salah, apa yang terjadi, saudara? Ya kedekatan sedikit akan terjadi pasang. Dekat sedikit, saudara, rumah saudara banjir semua, Jakarta semua banjir. Karena apa? Pasang terus, pasang. Makanya itu bulan kadang pasang, kadang kedekatan dikit, kadang kejauhan dikit. Dan itu diatur oleh Tuhan Sang Pencipta begitu presisi, nggak ada yang meleset. Ada amin, saudara? Dahsyat ya, Allah kita mengatur waktu. Nah, saudara, Dialah yang menciptakan waktu. Karena itu Dia tidak pernah ada di dalam waktu. Allah itu nggak pernah ada di dalam waktu, dalam batasan waktu. Allah itu ada di luar waktu, dan Dialah yang menciptakan waktu. Bukan seperti kita. Kita adalah diciptakan. Kita creation. Allah itu kreator.
Dia pencipta, dia nggak mungkin diciptakan di dalam waktu, karena waktu pun dia menciptakan. Saudara perhatikan baik-baik, dengar ya, kita lihat makin lama makin fokus. Yang kedua, dalam bagian yang sama juga Musa juga menggambarkan murka Tuhan. Saudara lihat Mazmur 90 ayat yang ke-10 tadi dan ke-11. Dia bilang apa? Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Karena Musa tahu bahwa manusia ini, saudara, main-main dengan waktu, sehingga Tuhan itu murka. Kita nggak pernah bisa melihat ada kemuliaan Tuhan di dalam waktu itu, sehingga kita bermain-main dengan waktu. Kita terlalu menganggap enteng waktu. Saudara, yang ketiga, kalau kita baca ayat yang terakhir, kita butuh kebijaksanaan. Kebijaksanaan siapa, saudara? Kebijaksanaan dari Tuhan. Kita butuh pemeliharaan, pimpinan, dan segala lainnya. Kita lihat, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati bijaksana. Saudara, kita sedang berada di dalam waktu, suka atau tidak suka, kita sedang di dalam pergumulan, kita sedang di dalam bagaimana mempertanggungjawabkan waktumu. Orang Barat bilang time is a money. Time is money, benar nggak? Waktu itu adalah uang. Betapa sering kita melihat. Nah, kalau kalau waktu itu adalah uang, berarti saudara setiap langkah hidupmu mengejar uang. Padahal nyanyian pujian mengatakan tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Masa Tuhan mengatur kita untuk mencari duit setiap kali? Cari duit boleh, tapi tidak setiap waktu. Duit, hidupmu urusannya duit terus. Sekarang saya mau tanya, dalam satu hari ada berapa detik waktu hidupmu? Coba ada yang tahu nggak? Dikaliin aja, gampang. 1 jam berapa menit? 60. 1 menit berapa detik? 60. Jadi kalau satu hari berapa? 83.400.000 detik ya, kalau nggak salah. Benar nggak? Coba dihitung sendiri. Sekarang gini, kita udah tahu ada waktu 83.400.000. Sekarang tiba-tiba saya bawa ke sini uang 83.400.000 dalam bentuk uang. Oke, saudara bayangkan ya, berimajinasi. Saya kasih sama satu orang di sini. Pak Budi, nih uang. Pak Budi harus habiskan uang ini dari jam 12 malam sampai jam 12 malam. Apa yang Pak Budi lakukan kira-kira? Belanja, bayar ini, bayar itu. Tiap detik harus menghabiskan berapa tuh? Kalau 84 juta ya saja ya, yang gampang ya. Setiap detik kita harus habiskan berapa? 800.000 apa 80.000? Setiap detik kita harus habiskan. Waduh, kita ke supermarket beli ini, beli ini, bayar kontrakan, bayar ini. Kira-kira habis nggak? Habis. Oke. Besok dikasih lagi segitu sama saya. Besoknya lagi saya kasih lagi. Mencret nggak? Bu Tina, gimana? Hari ini ke supermarket Indomaret, besok ke Alfamart, besoknya lagi ke April Indomaret, April Maret. Terus keliling aja. Waduh, si Ibu Tina beli ke pasar segala macam. Nggak akan berfaedah. Kita beli ikan belum sempat dimakan, beli lagi, beli ayam belum sempat dimakan, beli lagi. Ya apa ya? Saudara lihat ya, bijaksana atau enggak? Tuhan memberikan waktu sama kita semua 1 hari kurang lebih tadi ya, hitungan tadi. Apa yang kita gunakan dalam setiap detik hidup kita? Apakah kita gunakan hanya untuk belanja, ataukah kita gunakan untuk hal-hal yang berjudi, belanja, main handphone, terus ke bengkel, kemana kita habisin itu waktu semua hanya untuk hal-hal seperti itu setiap hari. Suka atau tidak suka, saudara boleh bengong-bengong di tempat ini, tapi itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Iya apa ya? Halo? Ada yang waktunya dihabiskan buat ngadu ayam, ada yang waktunya dihabiskan buat, ya kan, masak.
nyari apa namanya, nyari sales, nyari proyek ini itu semua. Tapi pernah nggak saudara berpikir di antara waktu itu saudara gunakan juga untuk Tuhan? Ngapain kita hanya mengejar uang? Ngapain kita setiap kali itu mengejar uang sebanyak-banyaknya? Tapi yang saya mau katakan, apakah uang itu menjadi lebih penting daripada hidup, atau hidup lebih penting daripada uang? Ngerti ya? Mulai ngerti ya? Nah, sebenarnya apa sih yang Alkitab katakan mengenai waktu ini, saudara? Apa yang Alkitab katakan dan apa yang Alkitab yang mau pandangan tentang waktu menurut Alkitab? Pandangan tentang waktu menurut Alkitab ada 3 hal yang sangat jelas. Yang pertama, waktu itu adalah hidup. Katakan kiri kanan dulu. Waktu adalah hidup. Kalau nggak ada waktu, nggak hidup. Ya kan, waktu adalah hidup. Yang kedua, waktu itu adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Kalau hidup nggak ada waktu tadi, nggak akan ada kesempatan. Yang ketiga, waktu itu adalah catatan. Amin, saudara. Apapun yang kau perbuat setiap hari dalam hidupmu hari ini dicatat oleh Tuhan. Hari ini kau ke gereja, GBI, Aberta, dicatat oleh Tuhan. Hari ini kau berjudi online, dicatat oleh Tuhan. Hari ini kau melakukan apa-apa, ada catatan yang tidak bisa dicoret-coret, tidak bisa dihapus, saudara. Itu ada catatan. Saudara, kita bisa membandingkan sekarang antara filsafat dunia dengan filsafat Alkitab. Dunia juga ada kebijaksanaan, dunia juga ada moral, dunia juga ada kebahagiaan. Tetapi Paulus mengatakan di dalam Kolose pasal 4 ayat yang kelima, dikatakan apa, saudara? Coba buka dulu kita bareng-bareng. Kolose pasal 4 ayat yang kelima, supaya kita mengerti apa yang kita katakan. Ayo. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada, saudara. Paulus mengatakan di dalam Kolose kepada jemaat di Kolose. Dan di dalam Efesus pasal 5 ayat 16, coba dibuka lagi. Ini juga Paulus mengatakan, saudara. Nah, ini. Sudah ketemu? 1, 2, 3. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Yang mengaitkan waktu dengan kebijaksanaan dan etika. Seorang yang bijaksana, saudara, seorang yang mengenal kesucian, takut akan Tuhan, dan dia tahu bagaimana dia harus beretika hidup, bagaimana harus dia mempunyai etika hidup, bagaimana dia menghargai dan mencintai waktu yang diberikan Tuhan dengan nilai etika yang sesuai dengan sifat ilahi. Itu yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Dan kalau orang sudah mengenal Tuhan, dia mengenal waktunya, dia mengenal kebijaksanaannya, kesementaraan yang kita punya ini, kita bisa bertanggungjawab di hadapan Tuhan Allah yang kekal. Dan saudara tahu bagaimana kita bisa menyimpan kekekalan di dalam kesementaraan. Ngerti nggak Bapak Ibu? Bagaimana kita bisa menyimpan kekekalan di dalam kesementaraan? Kita ini sementara atau kekal? Kita ini sementara atau kekal? Pak Yadu, sementara atau kekal? Sementara. Tapi kita harus menyimpan kekekalan itu di dalam kesementaraan hidup kita. Ada amin, saudara? Dan bagaimana membawa kesementaraan hidup kita ini masuk ke dalam kekekalan. Ada haleluya. Suatu saat kita ini yang sementara nih, sementara ada yang menuju kebinasaan, tapi kita harus membawa hidup kita, hati kita, roh kita, bahkan tubuh jasmani kita ke dalam kekekalan. Saudara, kekekalan yang diciptakan oleh Tuhan itu sudah tidak awalnya mempunyai arah yang jelas, yaitu surga. Tapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kekekalan itu yang sudah diciptakan di dalam kesementaraan hidup kita sudah tidak ada arahnya lagi. Arahnya menyimpang ke kiri, ke kanan, dan nggak akan ada arah yang benar. Dan arahnya selalu berubah menurut keinginan manusia, menurut egoisme manusia, menurut apa yang dia mau di dalam hidup ini. Ada amin, saudara? Nah, ketika kita merenungkan Efesus 5 ayat 16 ini jelas, kita harus menebus waktu. Ada amin, saudara? Kita harus menebus waktu. Mungkin kalau Bapak Ibu saudara pernah melihat ada beberapa tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa. Ada Daud,
yang hebat luar biasa, yang sangat disayang oleh Allah, dan hidupnya setiap hari hanya untuk Tuhan. Tapi dia fail dengan dia apa saudara? Dia membunuh Usia apa Uria? Ya kan, dia membunuh, akhirnya dia dia kawinkan istrinya namanya Betsyeba. Waktu yang sudah begitu bagus dia susun tiba-tiba meleset. Tiba-tiba waktunya bergeser, saudara. Tiba-tiba dia memanfaatkan waktu tidak sesuai dengan kehendak Allah lagi. Banyak orang seperti itu. Ada juga Yunus. Kalau di sini namanya Yanus, Pak ya. Yunus juga sama, saudara. Ya kan? Yunus juga sama, saudara. Bayangkan, dia orang yang dipakai oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan. Saya berkhotbah seperti ini dengan mempersiapkan nama. Yunus nggak perlu persiapan, nggak ada eksposisinya, dia nggak ada cara tahu ilmu berkhotbah. Ketika dia berkhotbah, satu desa bertobat. Ada haleluya. Dia orang yang dituju oleh Tuhan, tetapi dia juga sama, saudara. Dia lari, dia kabur dari waktunya sampai dia dimakan sama ikan besar. Bukan ikan paus, saudara, ikan besar ya. Jangan tersalah. Nah, oleh karena itu Musa mengajarkan kita pada hari ini, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa agar kami beroleh hati yang bijak. Oleh karena itu kita mau belajar hari ini tentang 4 hal mengenai waktu dan bagaimana kita bisa menghitung waktu secara matematika. Ada amin, saudara? Bagaimana kita bisa menghitung waktu secara matematika? Yang pertama, kita harus menghitung waktu dengan cara tambah. Katakan kiri kananmu, menghitung waktu dengan cara tambah. Ya, matematika ada apa aja, saudara? Ada tambah, ada kurang, ada kali, ada bagi, ada apa lagi? Nah, ada per, ada lemper. Ya, kita bicara dulu cara menghitung waktu dengan cara matematika. Yang pertama dengan cara tambah. Ini adalah orang-orang yang menghitung waktu dengan cara yang tidak bijaksana, tidak berpengetahuan, dan tidak suka berpikir. Biasanya itu anak-anak kecil yang menghitung waktu dengan cara tambah. Aduh, aku senang, hidupku senang, 1 tahun aku bertambah usiaku. Ada haleluya, saudara. Happy birthday to you, happy birthday. Suka nggak? Orang anak kecil kalau dirayain ulang tahun, wah girangnya setengah mati. Apalagi kalau dikasih robot segala macam. Nah, orang-orang yang seperti ini nggak pernah berpikir tentang kematian. Dia hanya berpikir umurku bertambah. Bahkan ada orang yang tua juga sama. Oh, semakin tua umurnya bertambah, semakin happy dia. Padahal harusnya semakin merenungkan, semakin dekat sama liang kubur, saudara. Termasuk saya, itu yang kita. Nah, celaka, saudara. Kalau setiap hari dalam umur hidup kita bertambah, tapi nggak pernah kita isi dengan makna yang bermakna, tapi terus bertambah, moralnya bejat, semuanya berantakan, tapi hidup kita nggak pernah isi dengan hal yang bermakna, bertambah. Lihat Yesus, saudara. Kita lihat pemimpin agama ada berapa banyak? Ada Musa, Abraham, Buddha, Yesus, Muhammad. Bukan Muhammad Ali ya, saudara. Ada Plato, ada Socrates, Aristoteles. Di antara mereka, di antara semua pemuka agama, siapa yang umurnya paling singkat hidup di dunia? Yesus Kristus. 33,5 tahun dia hidup. Tetapi saudara, dalam 33,5 tahun hidupnya bermakna. Yang percaya katakan hidup Yesus Kristus bermakna. Enggak ada satupun di dalam kehidupannya detik demi detik semuanya dia serahkan hanya untuk Tuhan. Born to die. Dia hidup hanya untuk mati, kata. Dia hidup hanya untuk menderita, dan dia hidup hanya untuk menebus dosa kita. Itulah makna hidup yang benar, makna hidup yang sesungguhnya. Hidup dan bobotnya itu luar biasa. Daripada kita hidup 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun, tapi makna hidupmu masih kayak anak kecil, masih sering ngambek. Ada haleluya. Siapa di sini yang sudah tua tapi masih sering ngambek? Baper, dikit-dikit ngambek, nggak dikasih kue ngambek, nggak disalamin ngambek. Ada amin, saudara? Banyak orang tua nakal, bandel, itu banyak, saudara.
ya kan? Saya sering sebut tuh kalau orang tua udah sering nakal, sering baper, orang tua bandel. Teman-teman saya juga banyak yang udah seumuran saya baperan loh kerjaan. Ini tersinggung, itu tersinggung, ini tersinggung, itu tersinggung. Semakin tua harusnya kita punya hidup harus lebih bermakna dari orang muda. Ada amin, saudara? Nah yang kedua, saudara, bagaimana cara kita menghitung waktu? Dengan cara kurang. Orang bijaksana itu hidupnya bukan memikirkan hidupnya bertambah, tapi hidupnya dipikirkan berkurang, saudara. Waduh, besok umur aku berkurang 1 hari. Nah, nonton sekarang udah umur berapa? 50 ada? Oh, udah 60 lebih ya? Hah? 55? Oh, 65 ya. Kelihatan dari 50. Besok kayaknya kita dapat ini lagi nih makan. Bayangkan, ya kan? 50 tahun, tapi mungkin hidupnya jauh lebih bermakna dari orang yang udah 80, 90. Dia mau memberikan segala waktunya, dia mau membela yang lemah, dia ini, dia itu. Itulah yang harusnya kita isi, saudara. Setiap hari harusnya kita isi dan kita tahu, waduh, besok nih udah nggak ada waktu lagi. Jadi kita berlari-lari ke arah tujuan yang benar, bukan berlari-lari menuju yang kubur dan akhirnya masuk kebinasaan. Tapi kalau kita isi hidup kita setiap hari dengan hal-hal yang seperti itu, bukan hanya hal-hal positif, saudara. Hal-hal positif itu nggak masuk dalam hitungan Alkitab. Kenapa saya katakan itu hanya untuk orang-orang yang motivator. Oh, kita harus isi hidup kita dengan positif. Enggak juga. Apa yang positif? Yang positif hanya untuk kita, tapi bagi orang lain apakah positif? Belum tentu. Jadi saya mau katakan, ayo setiap kali kita melihat tanggalan, kita harus tahu bahwa hidup kita makin hari makin berkurang. Ya Pak Yono, tiap hari hidup kita makin hari makin berkurang. Nggak ada hidupnya bertambah ya, fungsi lain semua nggak ada. Jadi kita harus sadar bahwa dengan demikian kuranglah hidup kita, berarti kita semakin dekat sama kuburan. Semakin dekat itu berarti kita orang yang sudah lumayan bijaksana. Kalau kita menggunakan matematika kurang. Yang ketiga, kita menggunakan apa tadi? Tambah kurang. Tadi apa tuh? Tambah kurang apa lagi? Kali. Nah, bagaimana kita bisa menghitung dan menggunakan waktu dengan cara kali? Yaitu kita bisa mengerjakan dengan cara yang bersamaan beberapa pekerjaan. Ada haleluya. Saudara pernah nggak hidup saudara hanya santai-santai di rumah, kerjaan cuma satu, ya kecuali yang udah pensiun ya, umur 78, 50, 80, 100 ya wajar aja di rumah kan. Ya, tapi orang yang masih lumayan itu harusnya bisa mengerjakan hal-hal bukan hanya satu saja di dalam hidup kau, saudara. Hari ini ya kan pagi kau ngerjain untuk kebutuhan perutmu, siang kau melayani Tuhan untuk ngapain, saudara? Untuk mendoakan orang yang mau mati, yang sakit segala macam. Ntar sorean lagi, saudara mungkin memberikan makan buat buat orang-orang susah. Malamnya saudara menggunakan. Jadi satu hari kau isi, jangan satu hari kau isi bengong, nonton ini, tidur dulu. Saudara, sayang waktumu. Ada amin, saudara? Amin. Harus kita pergunakan waktu kita dengan cara kali. Seorang dokter namanya Dr. Li Sanchang, saudara, dari China, profesor teologi, dia menggunakan waktunya dengan luar biasa. Habis dia berolahraga, selagi dia berolahraga, dia selalu mendoakan bagi orang-orang. Ada amin, saudara? Saudara pernah waktu berolahraga mendoakan orang-orang? Harus. Kita kalau lagi jalan gitu, bersama Yesus lakukan perkara besar, sambil olahraga sambil jalan, ya kan? Tuh saudara doain dalam nama Yesus. Teman saudara yang lagi sakit dalam nama Yesus. Jemaat-jemaat di gereja ini sebutkan namanya satu persatu. Ada amin, saudara? Nggak ada ruginya, saudara. Sebutkan dalam satu kali. Itu aja saudara bisa mengerjakan beberapa pekerjaan. Kalau saya sih sering naik mobil, saya dengar firman Tuhan, nah saya nyanyi, saudara, terus saya doain orang, kadang-kadang di dalam mobil keingat siapa, saya doakan. Dan itulah yang dikatakan kali. Jadi di dalam satu kali waktu
Engkau bisa mengerjakan sekaligus beberapa pekerjaan dengan cepat, saudara. Mari setelah seorang utusan misi yang dikirim ke Afrika, ketika dia meninggal dunia, saudara, rupa-rupanya pekerjaannya nggak bisa digantikan oleh satu orang, harus oleh 3 orang. Nah, Ibu Gembala juga sama nih, waduh, pagi udah ini, udah banyak pekerjaan yang dia bisa lakukan. Kalau dia pulang ke rumah bapak, waduh, cari penggantinya yang bisa menggantikan. Jangan-jangan saya mesti punya 3 istri baru bisa. Yang pagi masak, yang siang ini, yang sore ini. Dia bisa tuh semua pok pekerjaan, ya kan, udah masuk di level tali. Kalau dia pulang rumah bapak, saya repot, saudara. Jadi apa namanya, dia punya pekerjaan mungkin nggak bisa. Kalau saya cuma punya istri lagi 1 gitu, wah bisa saya marah-marah gitu kan. Wah, kamu nggak bisa ini belum. Tapi dia bisa semua, sampai semuanya bisa dilakukan dalam 1 kali waktu. Ada amin, saudara? Banyak orang males. Bukan saudara bilang, aduh aku udah tua, aku mau jalan aja susah, ya kan? Padahal umurnya baru 50, 45, ya kan? Gembala udah 50 itu, waduh, tapi apa? Kalau nyetir juga udah kayak ini kan? Pembalap apa tuh namanya, si Alexander Rossi ya, shoot dan saja kan? Saudara, kalau kita bisa melihat seperti itu, betapa singkat hidup kita yang harus kita isi, yang bernilai kekal. Jangan membuang-buang waktu, kesempatan, dan segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan kepada kita, dan kita tidak menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Waktu ini adalah anugerah. Ada amin, saudara? Ini saudara lagi duduk menikmati, bisa sehat segala macam, itu waktu. Jangan dipakai buat tidur di gereja. Ada haleluya? Nah itu salah satu, kan kita berkhotbah ya. Ya nggak apa-apa sih, puji Tuhan. Tuhan kan lihat ada variasi di GBI Abesa. Ada orang tidur, ada orang ketawa, ada orang serius gitu. Nggak apa-apa, saudara, ya kan. Nanti tinggal aja, asal di surga jangan ngantuk aja, saudara, waktu pulang surga. Tapi pindah ke neraka. Nah saudara, yang terakhir, keempat, tambah kurang kali. Yang terakhir apa, saudara? Nah, apa nih saudara artinya nih? Ngomong gampang ya. Kita harus membagi-bagikan waktu yang kita miliki. Pelaksanaannya, no. Saudara semuanya waktunya untuk saudara, boro-boro untuk orang lain, no. Pernahkah saudara berpikir untuk membela orang lemah, ya kan? Belain walaupun jauh, nggak dikasih transport, nggak dikasih apa-apa, saudara belain. Besok saya dapat tugas untuk doain teman dia kanker leukemia, sembuh leukemianya, kanker kelenjar getah bening, hampir sembuh, sekarang udah metastatis ke ginjal, saudara. Di RSCM sudah mungkin udah nggak lama lagi. Nah, waktu kita minta mendoakan, saudara, dikasih, walaupun temen nih, berapa ya PK-nya? Saya kaget juga nih. Orang doain orang ada PK ya. Terus saya bilang, saya kasih aja. Saya seumur hidup saya, kalau cuma doa ya, mendoakan kemana-mana gitu ya, jangan pernah terima uang dari hasil doa. Karena doa itu bicara soal hubungan kita dengan Tuhan dan Tuhan dengan kita. Banyak hamba Tuhan yang pelayanan gitu kan, habis doain itu deh, kasih ampel. Oke. Apalagi kalau orangnya kaya. Jangan. Saya bilang, saya nggak pernah begitu seumur hidup saya. Saya katakan seperti itu kan, strict to the point. Kecuali berkhotbah, itu pun nggak boleh main tarik-tarikan. Ketika saya pernah diundang ke Surabaya sama satu panggung sama Pak Gilbert Lumendong, cuma beda waktu ya, karena ada beberapa session. Dia sessionnya di hari Sabtu, KKR, saya di sessionnya di hari Minggu, 4 kali khotbah di gereja Surabaya, Pak Ufuk, saya tahu. Nah, dia tanya tuh balik saya, Pak, Bapak mau bisnis kelas yang udah atau yang biasa? Yang biasa aja lah, ekonomi. Enggak, Pak, kalau pendeta lain kan maunya yang bisnis kelas. Oke. Pak, hotelnya di mana ya? Bintang 5?
Ada bintang 4 atau gimana Pak ya? Kamarnya mau yang besar, yang saya mah yang biasa saja. Saya bilang enggak. Bukan karena saya belum menjadi pendeta terang, bukan saudara. Sekalipun saya udah jadi pendeta terang, enggak akan seperti demikian. Jadi apa yang harus kita bagi sama orang? Kalau semuanya untuk dirimu sendiri, ada amin saudara? Apa yang kau bagi? Doamu kau bagi, kau dapat duit. Engkau khotbah, kau dapat duit. Jangan, benar saudara. Jadi kita harus rela bisa memberikan segala sesuatu, membagi-bagikan waktu kita untuk Tuhan. Jangan kita monopoli hanya untuk diri kita. Waktu kita berdoa untuk Tuhan itu untuk orang lain, itu berarti kita membagikan waktu kita untuk orang lain. Kita datang ke sana saja sudah 1 jam atau setengah jam. Kita pulang udah setengah jam. Kita berarti membagikan waktu untuk orang tersebut. Ada amin saudara? Waktu saya pelayanan sering kali itu, walaupun udah capek-capek gitu ya, udah habis khotbah pagi, jam 3 mesti ini lagi. Joe juga sering tahu kan, Miranda juga pernah, udah gerejanya juga kecil, segala macam, gimana cuma aja kecil. Just nggak pernah juga saya minta PK, dikasih PK saya pulangin, dikasih kue juga kadang-kadang saya nggak terima. Saudara, itu kita harus bisa membagikan waktu untuk orang lain. Ada amin saudara? Belajar mulai hari ini, mulai detik ini. Kita rela membagi-bagikannya bagi orang lain supaya orang lain juga bisa mendapatkan berkat dari kepintaranmu, kepandaianmu, ilmumu, semuamu yang engkau miliki. Mereka bisa menikmati. Jangan waktumu kau pakai habis-habisan. Apa saya kan masih muda, saya mau pakai waktu saya buat pacaran aja setiap hari. No. Saya mau pakai waktu saya Pak buat happy aja setiap hari. Saya masih muda Pak. Nanti kalau udah tua saya nggak bisa pakai. No. Saya mau katakan hari ini, pergunakan waktumu. Kalau bisa, udah mulai ke arah yang kurang, waktu dengan cara hitungan matematika kurang, kali, dan kalau bisa, di ujungnya, engkau sudah bisa membagikan waktumu untuk Tuhan. Waktu kita Natalan, Tuhan itu lihat, nggak main-main, saudara. Saudara, waktu kita, latihan Natal segala macam, itu bukan untuk euforia, itu membagikan waktu kita untuk Tuhan, untuk perayaan, untuk jemaat. Ya Pak ya saudara. Saudara membagikan waktu nih, bikin beginian, ya kan? Siapa yang bikin ini, ya kan? Sampai lebih tinggi, luar biasa. Itu dia membagikan waktu, mencurahkan pikirannya, membagikan waktu untuk apa? Untuk kita bisa nikmati, saudara. Untuk kita bisa nikmati di Natal di sana, untuk kita bisa nikmati di sini. Itulah waktu yang seharusnya kau bisa bagi untuk Tuhan. Jangan kau pakai waktumu, sekalipun kau eksekutif muda, kau pakai waktumu pagi kerja, siang kerja, malam kerja, sampai jam 1, jam 2, jam 3. Wah, apa sih yang kau kejar, saudara? Bagilah waktumu untuk Tuhan. Bukan hanya untuk dirimu sendiri, bukan hanya untuk kantongmu. Saudara, lebih penting mana? Kantong kosong, hati penuh, atau hati kosong, kantong penuh? Saudara jangan bilang gini, saya maunya hati penuh, kantong penuh. Lebih penting mana saudara? Kantong kosong, hati penuh. Hati kosong, kantong penuh. Ya, itu yang saudara harus pikirkan sendiri. Saya nggak akan jawab. Saudara harus pikir dalam, dan saudara akan melihat, oh, iya, ngeri ya. Kalau kantongku kosong, hatiku penuh, juga mungkin jawabnya. Tapi kalau hatiku kosong, kantongku penuh, juga nggak baik. Ada amin, saudara. Belajar untuk kita bisa menghitung waktu, menukar, saudara, membagi-bagikan. Semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupmu, kalau engkau prioritaskan waktumu untuk Tuhan, membagi-bagikan waktumu untuk Tuhan, paling tidak engkau sudah bekerja untuk Tuhan, tapi dengan hati yang tulus, bukan dengan hitung-hitungan, bukan dengan perasaan. Saudara, aku sudah melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan akan coret, Tuhan akan muak untuk menerima persembahannya seperti demikian. Tetapi ketika kita bisa membagi waktu kita untuk Tuhan,
Hari ini puji Tuhan kalau saudara menyempatkan waktunya saudara untuk berbakti di tempat ini untuk Tuhan. Ada amin saudara? Paling tidak ada catatan buat Tuhan. Wah, luar biasa anak-anakku masih mau mendengarkan waktu untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Mulai hari ini, mari kita bersama-sama belajar untuk menghitung waktu kita. Bukan hari, tapi kita menghitung waktu untuk kita bisa beroleh hati yang bijaksana. Ada amin, saudara? Kalau kita lihat di sini, sebenarnya terjemahan aslinya, ajarlah kami menghitung hari-hari itu. Sebenarnya kata aslinya dari kata Ibrani-nya adalah waktu. Titik demi titik waktu, bukan hari ke hari, saudara, tapi titik ke titik waktu perjalanan hidup. Amin. Tuhan memberkati. Biarlah pedoman hidup kita pada hari ini yang telah diterangi oleh kebenaran firman Tuhan bisa kita lakukan, bukan hanya kita dengar hari ini, tapi kita lakukan serius kepada Tuhan. Tundukkan kepala, kita berdoa sebelum kita mulai perjamuan yang asa dan tulus.